Baik teman-teman, kita akan mulai pembahasan pertemuan ini dengan peta konsep hubungan dua random variabel yang saya coba sarikan pertemuan minggu lalu dengan pertemuan minggu ini serta pertemuan yang akan datang dalam bentuk peta konsep seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan bahwa minggu lalu kita belajar di area ini, di area join PDF, marginal PDF, dan join CDF-nya. Ya. Nah, minggu ini kita belajar tentang konsep independen antara variabel X dan Y dan conditional PDF. Secara formulasi rumus sebenarnya tidak banyak yang dikupas di pertemuan hari ini. Karena kita hanya akan belajar mengenai sifat independen itu dari bahwa join PDF dua random variabel jika bisa dibentuk faktor pembentuknya dari marginal PDF masing-masing, maka dia memenuhi sifat independen. Demikian juga dengan cumulative distribution function. Jika join CDF-nya itu bisa dibentuk dalam faktor-faktor dari masing-masing CDF dari random variable itu, maka itu juga memenuhi sifat independen. Kemudian di minggu depannya kita akan belajar tentang kovarian dan korelasi. Dua random variable dikatakan independen kalau salah satu sifatnya adalah kovarian kedua random variable tadi sama dengan 0. Atau korelasi dari dua random variable tadi nilainya 0 atau tidak ada korelasinya. Nah, untuk minggu ini selain soal independen dua random variable, kita akan belajar tentang conditional PDF. Jadi dengan peta ini sebenarnya peluang bersyarat dari suatu event jika event lain sudah terjadi, misalkan di sini peluang X jika Y adalah join PDF dibagi dengan marginal dari yang dipersyaratkan. Saya tuliskan seperti ini. Jadi secara peta konsep, sebenarnya pertemuan minggu lalu, sekarang dan yang akan datang, itu nggak banyak yang dibahas ya. Hanya berputar-putar di sekitar pengenalan join PDF dan karakteristiknya. Baik, untuk mereview pertemuan minggu lalu, saya akan coba mengingatkan kembali tentang join PDF dan sifat-sifatnya ya. Teman-teman boleh sambil oret-oretan, kita akan coba mengingat-ingat ulang. Kalau saya punya fungsi PDF dari random variable X, Y, dan Z adalah suatu konstanta tertentu di mana 0 kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari Z, kurang dari 1. Bisakah teman-teman menemukan berapa nilai C? Ya, silakan sambil oret-oret, saya berikan waktu setidaknya 5 menit lah dari sekarang. Ya, temukan nilai C sehingga fungsi X, Y, dan Z ini adalah probability density function.
Bagi yang memperoleh nilai C-nya sama dengan 6, berarti sudah memahami bagaimana menghitung konstanta tertentu ya, yang memenuhi syarat fungsi X, Y, dan Z itu adalah probability density function. Nah, permasalahan di minggu lalu adalah kita mencoba mencari marginalnya, ya. Kita coba cari marginal. Ini saya masih mereview pelajaran minggu lalu. Oke, silakan cari marginal untuk X, Y, dan Z. Bagaimana? Jadi nanti integral X sampai 1, integral Y sampai 1, 6 dz dy. Oh, Mas Rizal merubah posisinya dz dy. Iya, Pak. Oke, kita coba. dz dy. Ini integral 6, gitu ya. Iya, Pak. Y-nya berapa? Untuk Y-nya X sampai 1. Ini X sampai 1. Z-nya? Y sampai 1. Y sampai 1. Oke, kita buktikan ya. Sehingga hasilnya ini 6Z untuk Y1 gitu ya. Untuk X1 di sini dy. Dapat 6, 1 kurang Y. dy integral X1. Kemudian, silakan lanjutkan. 6Y, karena 6Y, ini saya buka langsung integralnya. 3Y kuadrat ya. Dari X1 diperoleh 6, 1 min X dikurangi 3. Boleh gitu? 3. Mau langsung atau mau 1 dikurang X kuadrat? Ya, sehingga Fx-nya berapa terakhirnya? Berapa, Mas? 6 kurang 6X kurang 3 plus X kuadrat, 3X kuadrat. Atau Fx sama dengan 3X kuadrat min 6X plus 3. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Sekarang kita buktikan Fx dx sama dengan 1. Ya. Untuk 0 sampai dengan 1. Ini adalah X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 3X ya. 0 sampai 1. 1 kurang 3 tambah 3 sama dengan 1. Jadi betul bahwa batasnya adalah X sampai 1, Y sampai 1, dz dy. Ya, ketika teman-teman menghadapi integral seperti ini, saat X-nya berada di antara 0 dan 1, maka posisi yang paling pas, ya, posisi yang paling pas bukan terhadap dy dz, bukan yang ini maksud saya, tapi yang betul adalah dz dy. Sehingga batasnya, kita mulai dari batas yang paling luar, y-nya adalah, y-nya itu dari X sampai 1. Kemudian Z-nya dari Y sampai 1. Nah ini, yang pertama, teman-teman diperkenalkan istilah independent random variable. By definition, random variable X1 sampai dengan X1 dikatakan independen jika untuk setiap area tertentu ya,
peluang bersamanya, join PDF-nya adalah perkalian dari masing-masing marginalnya. Gampangnya seperti itu. Jadi tanda V di sini menunjukkan perkalian. Kalau sigma kan penjumlahan, kalau V ini perkalian. Sehingga muncul teorema bahwa random variable X1 sampai dengan XK adalah independen jika dan hanya jika memenuhi sifat Fx1 sama dengan ini CDF-nya ya. Join CDF-nya adalah perkalian dari masing-masing CDF dari marginalnya. Dan join PDF-nya adalah perkalian dari marginal PDF masing-masing. Dah? Nah, waktu saya menjelaskan distribusi T, masih ingat teman-teman? Distribusi T itu dibangun dari apa? Dari pembagian antara Z dengan akar dari V dibagi derajat bebasnya. Kalau derajat bebasnya R, gitu ya. Di mana Z berdistribusi normal standar, rata-rata 0, standar deviasi 1, dan V berdistribusi chi-square dengan derajat bebas R atau V, terserah. Nah, pada saat saya menjelaskan penurunan rumus distribusi T, langkah pertama adalah membentuk join PDF. Silahkan dibuka ya, join PDF. T, join PDF dari T, yaitu yang memuat Z dan V. Lalu diperolehlah join PDF Z, V sama dengan perkalian dari Z dikalikan perkalian antara fungsi Z dengan fungsi V. Nah itu silakan teman-teman buka kembali catatan saya di penurunan rumus distribusi T. Ada tahapan ini. Nah, kenapa diperkalikan antara Z dan V, peluang atau PDF Z dan V? Karena di situ di-state bahwa diasumsikan bahwa Z dan V itu independen. Karena independen, maka join PDF-nya adalah perkalian dari masing-masing marginal PDF-nya. Oke, berikutnya, dua random variabel X1 dan X2 dengan join PDF Fx1, X2 adalah independen jika dan hanya jika support set ya, himpunan X1, X2 dengan syarat Fx1 dan ini join PDF yang bisa dari 0 adalah Cartesian product dari A kali B. Artinya tidak ada irisannya lah, gampang. Kemudian join PDF dapat difaktorkan menjadi perkalian dari fungsi masing-masing random variabelnya. Nah, dengan dua sifat ini, teman-teman coba praktekkan di kasus ini, ya. Ketika join PDF X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1 bernilai 0,2 di sini, itu kita coba perkalikan antara 0,5 dengan 0,4. Ya, di sini Fx1 sama dengan 1 dan Fx2 sama dengan 1, yaitu sebesar di sini ya. Fx1 sama dengan 1 adalah 0,4. Fx2 sama dengan 1 adalah 0,5. Dan 0,5 kali 0,4 itu 0,2. Ternyata pas. Nah, itu disebut independen. Tetapi di join PDF 1,2 itu yang besarnya 1,2 ini 0,1, dia tidak sama dengan perkalian 0,2 dikalikan 0,4, itu 0,08. Nah, di sel itu, join PDF-nya bersifat dependent. Nah, kita akan mengatakan random variable X1 dan X2 itu independen kalau semua event bersifat independen. Jadi untuk kasus ini, untuk contoh satu ini, bukan random variable yang independen, karena ada beberapa event yang bersifat dependent. Dalam arti join PDF-nya tidak sama dengan perkalian masing-masing peluang marginalnya. Sekarang contoh 2. Contoh 2 ada sebuah event namanya tahan dalam tahun ya. Sejenis makanan dalam kotak sebelum rusak dengan PDF-nya E pangkat min X untuk X sebesar dari 0. Kalau kita punya X1, X2, dan X3 menyatakan namanya tahan 3 kotak dari makanan kemasan yang dipilih secara acak, hitung peluang
X1-nya kurang dari 2 tahun, X2-nya antara 1 dan 3 tahun, dan X3-nya lebih dari 2 tahun. Nah, di sini, karena kita memilih secara acak, itu bisa diasumsikan bahwa independen, maka join PDF-nya adalah perkalian dari masing-masing PDF-nya. Dikalikan. Ya, ini E pangkat min X1, E pangkat min X2, kali E pangkat min X3. Ya, kalau ini dijumlahkan, dapatlah ini. Ya, berarti ini join PDF-nya. Sehingga untuk memperoleh peluang X1 kurang dari 2 tahun, X2 antara 1 dan 3 tahun, dan X3 lebih besar dari 2 tahun, teman-teman tinggal masukkan ke persamaannya dan dicari integralnya, dapatlah 0,0376. Inilah peluang bahwa X1 ya lamanya bertahan untuk kotak pertama kurang dari 2 tahun, dan kotak kedua antara 1 dan 2 tahun, dan kotak ketiga lebih dari 2 tahun adalah 0,0376. Gitu ya. Nah, ini penguraian. Nah, sekarang ada contoh, misalkan di sini ada random variable pertama berdistribusi geometri dengan P sepertiga, dan random variable kedua juga berdistribusi secara geometri dengan P 2/3. Kalau ada asumsi, misalkan X1 dan X2 itu independen, berapa peluang bersamanya? Ya, teman-teman tinggal kalikan. Fx1 untuk geometri kan sepertiga kali 2/3 X1 dikurang 1. Fx2 berarti 2/3 kali sepertiga X2 dikurang 1. Ini kan masing-masing fungsi geometri. Karena bersifat independen tinggal dikalikan. Jadilah seperti ini. Ya. Jadi dari teorema yang tadi, teman-teman harus bisa mengembangkan baik membentuk join PDF-nya maupun menguraikan menjadi marginal probability-nya. Ya. Nah, ini dibuktikan bahwa ternyata setelah dikalikan join PDF dari dua geometri tadi akan diperoleh sebesar 1. Ini contohnya ya. Ini dibuka ya. Dibuka sigma X1-nya dari 1 meta hingga, X2-nya dari 1 meta hingga, fungsi yang terbentuk adalah 2 pangkat X1, sepertiga X1 tambah X2, ini diuraikan. Ya, ini adalah sebenarnya geometri konvergen dengan A-nya 2/3 dengan rasio 2/3, ya. Kemudian dapatlah sepertiga, kemudian ini kita buka lagi, dapat setengah, 2 kali setengah sama dengan 1, ya. Jadi, betul bahwa ini masih join PDF, karena penjumlahan untuk join PDF-nya sama dengan 1. Ya, ini sigma itu. Ya, jadi materi independennya hanya sebatas itu, teman-teman. Tinggal aplikasinya aja yang diperbanyak. Nah, untuk independen, apa ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut ke kondisional? Masih bisa dipahami? Masih, Pak. Masih ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang saya lanjut ke peluang bersyarat. Peluang bersyarat, teman-teman ingat, yang menjadi pembilang adalah join PDF-nya. Dan yang menjadi penyebut adalah peluang dari yang dipersyaratkan atau event yang sudah terjadi. Contoh di sini. Jika X1 dan X2 adalah random variable discrete atau continue dengan join PDF Fx1, X2, maka conditional PDF dari X2 given itu jika event X1 itu terjadi, didefinisikan sebagai pembagian antara join PDF dengan marginal dari X1. Sebaliknya, kalau peluang bersyarat X1 terjadi jika X2 telah terjadi, ada pembagian antara join PDF X2 dengan marginal dari X2. Kalau ini kita ubah secara matematis, kan tinggal diseberangkan, sehingga join PDF itu sesungguhnya bisa diperoleh dari perkalian antara marginal probability dengan conditional probability. Jadi marginal dengan conditional bisa menghasilkan join PDF. Ya. Nah, ini yang tadi saya tuliskan bisa dijabarkan bahwa join PDF itu bisa dibentuk dari perkalian antara marginal probability dengan conditional probability yang bersesuaian. Kalau di sini X1, maka di sini syarat X1-nya. Kalau di sini X2, maka di sini syarat X2-nya.
ya. Dan jika X1 dan X2 independen, maka peluang bersyaratnya sama persis dengan peluang marginalnya. Ya, di sini Fx2 given X1 akan sama dengan Fx2 karena X1-nya independen dengan X2. Demikian juga dengan peluang X1 given X2 akan sama dengan peluang X1 karena X2 dan X1-nya bersifat independen. Contoh, ini ada tabel, ya, ini ada tabel joint distribution dari X dan Y. Kita diminta mencari peluang bersyarat bila Y sama dengan 1. Dan gunakan untuk menghitung Tx sama dengan 0 dan Y sama dengan, jika Y sama dengan 0. Nah, ketika teman-teman diminta mencari peluang bersyarat X bila Y sama dengan 1, sesungguhnya yang mau kita cari adalah model seperti ini. Berapa peluang X given Y1 untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 1, dan untuk X lain. Gitu. Ya. Boleh juga dibentuk dalam bentuk tabel. Ini tabelnya. X-nya 0, 1, 2, maka peluangnya berapa? Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah. Perhatikan di sini bahwa untuk X, untuk di sini ya, untuk peluang bersyarat X given Y sama dengan 1 pada saat X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, teman-teman tinggal membagi yang di sel 0,1 dengan sel Y sama dengan 1 di bawah, di marginalnya. Jadi 3/14 dibagi, ini 3/14 dibagi 3/7. Ya, berarti kan menjadi 3/14 dikalikan 7/3. Jadilah setengah. Jadi untuk peluang untuk X given Y sama dengan 1 pada saat X sama dengan 0 itu setengah. Kalau begitu, untuk X sama dengan 1, given Y sama dengan 1 juga setengah karena sama 3/14. Sebaliknya untuk X sama dengan 2, given Y sama dengan 1 akan menjadi 0 karena 0/3/7 ya. Sehingga dengan mudah teman-teman memahami bahwa peluang bersyarat X jika Y sama dengan 1 adalah setengah dan 0 untuk masing-masing X, 0, X1 dan X lain. Ya, di sini 0 itu untuk 2 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang perhatikan contoh keempat dari conditional distribution. Misalkan bahwa X bagian dari pelari pria dan Y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba maraton. Dapat dinyatakan dengan join PDF-nya 8XY untuk 0 kurang dari X kurang dari 1 dan Y antara 0 dan X. Carilah F1X, F2Y, dan FYX dan hitunglah peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan suatu maraton boleh diketahui bahwa tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maraton tersebut. Nah, di sini ketika teman-teman mau mencari marginal dari X1, maka kita harus mencari batasan untuk Y ya. Nah, perhatikan di sini ketika 0 kurang dari Y kurang dari X, maka kita harus membentuk sebuah garis ya. Garis yang di sini adalah Y sama dengan X. Maka yang dimaksud dengan Y kurang dari X itu yang mana? Karena Y kurang dari X, maka arsirannya ada di sini. Ya. Nah, untuk mencari marginal X1, maka kita harus mencari batasan dari Y. Jadi kalau F1 sudah kita batasi 0 sampai 1, seperti saya sampaikan, dari 0 sampai dengan 1 untuk X-nya, maka posisi Y sebenarnya dari mana ke mana? Posisi Y dari mana? Dari sini sampai ke sana ya, dari sini sampai ke sini. Nah ini, dari 0 sampai di sini Y-nya sama dengan X. Maka batasannya ini, 0 sampai dengan X. Sebaliknya, untuk marginal 2, kita membatasi Y-nya dari 0 sampai dengan 1. Maka posisi X-nya dari sini sampai sini nih. Berarti dari Y sama dengan X ya. Posisi X-nya berarti dx sama dengan Y sama dengan 1. Maka ditulis di sini untuk batasan dx adalah dari Y sampai dengan 1. Jadi silakan teman-teman memanfaatkan gambar atau visual untuk bisa menentukan batas-batas integral. Kalau enggak nanti teman-teman akan terjebak di batas-batas yang tertulis ya. Kayak tadi kan tertulisnya 0 kurang dari X kurang dari 1 dan 0 kurang dari Y kurang dari X kan. Nah ini sebenarnya
bisa lebih nyata kalau dibuat gambarnya. Nah, dengan demikian, kalau sudah dapat marginalnya, maka peluang bersyarat Y given X adalah join PDF X Y dengan F1 atau peluang dari marginal X-nya. Tinggal dibagi, dapatlah sekian. Maka untuk soal yang kedua, berapa peluang pria itu yang wanita menyelesaikan kurang dari 1/8 jika X sudah menyelesaikan, jika yang pelari pria menyelesaikan setengahnya, gitu kan? Bahwa setengah dari pelari pria menyelesaikan maraton. Maka tinggal memasukkan ya Y, X-nya adalah di sini ya, saya tuliskan join PDF-nya adalah 4YDY dari 4YDY dibagi dengan ini 2 dikalikan Y, 2 dikalikan Y di sini, join PDF-nya adalah soalnya, kan 8XY, pada saat X-nya itu setengah, kan menjadi 4, maka ditulisnya di sini 4Y. Dibagi dengan peluang pada saat X sama dengan setengah. X sama dengan setengah itu berarti ada di sini. Ya, X sama dengan setengah berarti 4 dikalikan setengah pangkat 3. Itu dapat dari mana? Dari persamaan ini. 4X pangkat 3, kita tulis di bawah ya, yang ini. Kita tulis di sini. Dengan X-nya sama dengan setengah. Setelah itu baru selesaikan integralnya. Itu Y kurang dari 1/8 berarti 0 sampai 1/8. Ya, didapatlah, muncullah kenapa integralnya 8Y dari sini. 4 habis, setengah pangkat 3 adalah 1/8, naik ke atas jadi 8Y. Oke, sehingga nilai integralnya 0 sampai 1/8, 8Y DY 1/16. Gitu. Ya, jadi secara konsep tidak banyak yang dibahas hari ini, hanya conditional distribution, yaitu pembagian antara join PDF dengan marginalnya, dan sifat independence dua random variable, bahwa join PDF akan sama dengan perkalian marginal dari PDF-nya kalau random variable itu bersifat independen. Begitu teman-teman untuk pembahasan awal mengenai konsep conditional distribution dan independent random variable. Sebelum kita berlatih, ada yang mau bertanya? Oke. Pak, saya izin bertanya, Pak. Siapa nih? Mbak Esti. Iya. Silakan. Mungkin nggak sih, Pak, join PDF tuh nggak punya marginalnya, Pak. Soalnya satu kan ada ketemu soal. Nah, itu saya nyari marginalnya, terus saya cek gitu, Pak. Itu hasilnya nggak satu, Pak. Salah berarti. Oh, berarti salah, Pak, ya? Iya. Oh, iya, Pokoknya Pak. kalau sudah dapat marginalnya ketika diuji nggak satu, pasti salah. Salah di batas. Makanya teman-teman yang latihan di materi yang sudah saya share, ya di materi PowerPoint itu ada latihan 5 soal. Silakan teman-teman coba semua, dan di situ soalnya lumayan lumayan mengajarkan bagaimana kita menyelesaikan problem-problem yang terkait dengan conditional probability dan independent random variable. Oke? Maaf, Pak. Ya. Tapi itu, Pak, ini batasnya tuh udah jelas gitu di soalnya, Pak. Itu di PPT yang kemarin, Pak. PPT pertemuan yang part 1. Oh, part 1. Yang nomor berapa, Mbak? Bisa Yang di-share? latihan 2, nomor 2B. Itu Pak, saya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Ya. Oke. Mbak, saya buka dulu ya. Iya, Pak. Nomor berapa, Mbak? Nomor 2B. Oke, nomor 2B. Baik. B, kenapa? Yang latihan 2, Pak. Ini? Iya. Oke, sekarang buktikan dulu bahwa ini join PDF-nya adalah benar-benar join PDF ya. Oke? Iya, Pak. Oke,
kita coba kupas. Pertanyaan dari Mbak Hesti. Oke, sekarang areanya dulu Mbak Hesti. Areanya, gambarkan dulu areanya. Ya. Pertama, X-nya antara 0 dan 1 di sini. Kemudian Y-nya antara 0 dan 1 di sini. X tambah Y kurang dari 1 di mana? Di segitiga, bukan? 2. Ya. Kan ya? Oke, ini areanya. Ya. Ini X tambah Y kurang dari sama dengan 1. Ya. Bentar. Nah, sekarang kita coba integralkan 24 XY. Mau dx dy terserah. Ya. Kalau dy, ingat ya pelajaran minggu lalu, kalau saya menggunakan dy, maka batasannya kita ambil dulu semua, dari 0 sampai 1. Gitu. Nah, posisi X-nya tergantung posisi Y-nya ada di mana. Sini. Oh, sampai dengan, berarti X-nya itu X-nya dari 0 sampai dengan X sama dengan 1 dikurang Y. Jadi sehingga di sini 0 sampai 1 dikurangi Y. Oke. Nah, sekarang kita buka. 24 terhadap X. Berarti X kuadrat per 2. Di sini Y. 0 sampai Y. Nah, yang diganti yang X-nya ya. Jangan lupa. Integral 01 di sini Y. Oke, sekarang X-nya ganti dengan Y. Berarti 12 Y 1 minus Y pangkat 2. Begitu? 01. Ya. Oke, sekarang buka Mbak Hesti. Mau pakai cara manual? Di itu. Iya, Pak. 1 min 2Y plus Y kuadrat. Hasilnya gimana? 12Y diintegralkan menjadi berapa? Atau 12-nya belakangan ya? Iya. Belakangan, Y itu menjadi setengah Y kuadrat. Y kuadrat. Ini kurangi Y pangkat 2. Dikali dalamnya, Pak. Oh, kali dalam 3 ya. Y pangkat 3 dibagi, ada 2-nya masih ya? Iya. Bagi 3 plus Y pangkat 3 menjadi Y pangkat 4 per 4. Batasnya 0, 1. Oke. 12 kurung buka. Ini setengah. Ini 2 per 3. Yang ini seperempat. Ya. Berapa? Kalau ini jadi 12, ini menjadi 6 kurang 8 tambah 3. Betul? Benar tuh Mbak Hes? 1 nih. Itu, Pak. Saya tadi tuh ngerjainnya itu. Bentar. Saya tuh langsung integral. Yang B itu kan nyari marginal dari X. Jadi, integral 0 sampai 1, 24 XY DY. Saya langsung gitu, Pak. Nggak boleh, harus lihat gambarnya dulu. Nah, sekarang marginalnya, Mbak Hesti dan teman-teman, ya. Kalau sudah dapat gambarnya, maka marginalnya gampang. Kalau kita udah pasti bahwa ini PDF, maka marginalnya juga pasti dapat. Yang dicari marginal apa? Yang X. X. Berat krim ya? Oke, Iya, berarti Pak. fx. Gitu kan ya? Nah, sebagai catatan, ketika kita memperoleh X, X itu batasannya 0 kurang dari X kurang dari 1, itu udah pasti. Ya, jadi hasil marginalnya adalah 0 kurang dari X kurang dari 1. Sesuai dengan di soalnya. Berarti batasan untuk Y udah dibatasi. 24 X di sini ya. Berarti Y-nya tergantung tadi. Tergantung gambarnya tadi. Karena X-nya sudah dibatasi, maka X-nya cuma antara 0 sampai dengan 1 min X. Paham nggak, Mbak Es? Oh, iya, iya, Pak. Jadi ini 0, 1 minus X, 24, XY, DY kan? Sehingga yang terjadi ini 24. X, Y kuadrat dibagi 2 gitu. 0, 1 kurang X. Ya. Ini jadi 12.
yang kita ganti adalah X ini, Y-nya 1 dikurang X pangkat 2. Sehingga marginalnya adalah ini, 12X, 1 minus X pangkat 2, untuk 0 kurang dari X kurang dari 1 ya. So, di soal ya, ininya batasannya. Sekarang buktikan bahwa marginal ini nilainya 1. Kita lihat. Ya, integral dari fx dx adalah 1. Tadi 0 sampai 1 minus x. Sorry. Ketika mengintegralkan sudah sampai 1 ya. 12x, 1 kurang x kuadrat dx. Apakah 1? Kita lihat. 12, x, 12-nya di luar. X dikalikan langsung. Integral 01, 12, x kurang buka 1 min 2x plus x kuadrat dx ya. 12-nya kita taruh di luar. Ini menjadi setengah X kuadrat. x kuadrat. Yang ini menjadi 2 per, sama kayak tadi. Ya, Ini plus 1/4 X pangkat 4. ya. Dan ini kan berapa tadi? Itu kan ya. 6 kurang 8 tambah 3 kan ya? Sama dengan 1 juga, Mbak Hes. Iya, Jadi, Pak. Paham ya? Jadi itu tadi saya sampaikan di soal-soal triple integral, double integral itu jangan langsung membaca dari syarat dari batas-batas area yang ada di soal sini. Ini menipu nih gitu loh. Kita harus tahu betul bahwa ini ada batasan. Kalau digambar ternyata nggak sampai 1, sampai batas garis ini aja. Paham? Ya, paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba kerjakan baik dari materi minggu lalu dengan yang sekarang ya. Tapi yang fokuskan dengan materi yang sekarang. Itu ada 5 latihan. Silakan Mbak Hesti bagi grup ya, 7 orang mengerjakan satu soal yang sama. Saya berikan waktu 30 menit ya, 30 menit sampai dengan jam 3 sore, lalu kita bahas ya. Lalu kita bahas, mudah-mudahan bisa terbahas semua. Nah, sementara teman-teman latihan, saya coba, tadi ada telepon, saya penuhi dulu permintaan untuk menghadap ke pimpinan. Oke? Bisa dipahami ininya, penugasannya? Iya, Pak. Dan hasilnya itu menjadi responsi ya. Oke, silakan Mbak Hesti dan teman-teman. Ya.